salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat seluruh siswa dan siswi semua, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Mengingat ada materi ataupun suatu aplikasi terbaru yang dikembangkan, bahkan untuk digunakan dalam proses pembelajaran, yang mana nanti siswa itu mengenal suatu perangkat ataupun aplikasi yang digunakan dalam kehidupan ataupun pembelajaran sehari-hari, yang mana materi ataupun kegiatannya nanti itu ada dinamakan namanya kalau pembelajaran di kelas 10 yang akan datang namanya itu coding. Ya, coding. Cuman di dalam coding ini nanti kita terfokus saja ke KA-nya ataupun AI. Ya, AI pernah Anda dengar? Kalau coding? Coding ini hampir sama dengan program pemrograman yang sebelumnya. Dia nanti lari bisa juga nanti ke menggunakan Java, VB dan sebagainya. Nah, cuman kita di sini akan membahas yang namanya nanti tentang AI-nya. Ya. Nah, di sini kita akan mengenalkan sedikit apa itu nanti coding dan juga AI-nya. Pertama di sini kita akan membuka yang namanya nanti ke materinya, definisi coding, kecerdasan artifisial ataupun AI. Nah, kita lihat yang keduanya. Mengapa coding dan kecerdasan artifisial itu? Ada yang tahu? Nah, coding dan kecerdasan, coding ini dia membaca sistem program. Hampir sama kalau kita belajar di kelas itu nanti ada algoritma. Kemarin algoritma itu ada alur. Ya, alur. Tapi kalau AI-nya itu adalah otaknya. Nah, kembali lagi kita lihat di sini, dunia sedang berubah. Dunia sedang mengalami transformasi besar akibat revolusi industri, di mana kecerdasan menjadi kekuatan utama yang membentuk cara manusia belajar, bekerja, dan hidup. Paham? Artinya kita AI ataupun aplikasi yang sudah ada ini, kita menggunakan nanti ada namanya AI. Inilah nanti yang menggunakan bagaimana kita itu bekerja ataupun mengoperasikan suatu perangkat itu lebih nyaman. Ya. Tujuan pembelajarannya, ini kita lihat. Tujuan pembelajaran coding dan kecerdasan atau AI ini, pertama, pembelajaran coding dan KA dirancang untuk memberikan dampak positif kepada peserta didik seperti kemampuan berpikir logis dan analisis. Pelajar saat ini dia memang mengutamakan yang praktis, pasti. Kenapa? Cara berpikir mereka itu sudah sangat luar biasa. Cuman kita menggunakan AI juga harus menganalisis. Makanya itu di garis besari analisis itu harus diperhatikan nanti. Ya. Kedua, bidang tersebut diharapkan tidak hanya menumbuh keterampilan dalam menyelesaikan persoalan, dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga mengembangkan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab etis. Ya. Terus kita lihat apa itu kecerdasan. Nah, ini dia yang berhubungan dengan AI tadi. Kecerdasan buatan, cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, termasuk kemampuan belajar dari data, mengenali pola, memahami bahasa, dan membuat keputusan. Nanti kita akan menerapkan satu aplikasi. Sebenarnya aplikasi ini banyak, dan nanti ada ini, ada ini. Supaya kita menerapkan bisa juga nanti 2 atau beberapa aplikasi. Kita cari perbandingan dari aplikasi ini, mana yang menurut Anda nyaman, ya. Terus kita lihat lagi sejarah singkat kecerdasan buatan. Telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan. Berikut adalah tonggak-tonggak utama dalam sejarah. Konferensi, atau ada munculnya expert,
Terus ada ledakan AI modern berkat big data dan GPU. Ya. Nah, kita lihat lagi jenis-jenis kecerdasannya. Ada AI lemah. Ini dirancang melakukan salah satu tugas spesifik dengan baik tetapi tidak dapat beradaptasi untuk tugas lainnya. Ini ada namanya Siri dan Alexa. Yang kedua, AI kuat. Generasi AI jenis memiliki kemampuan untuk memahami dan bertindak layaknya manusia. Mesin pembuat puisi. Ada yang pernah coba? Berarti Google bisa. Nanti kita gunakan aplikasi yang lain. Itu aplikasi ini. Ya. Yang ketiga, Super AI. Super AI adalah tingkat kecerdasan buatan yang lebih tinggi yang mampu melampaui kemampuan kognitif manusia berbagai bidang. Contohnya di situs Skynet ataupun Terminator. Nah, dari ini kita coba dulu. Jadi kan tadi ada contoh yang menggunakan ini dan sebagainya. Coba Anda buka di aplikasi itu perangkat, kita ambil aja yang menggunakan ChatGPT. Pernah menggunakan? Pernah. Coba buka ChatGPT. Seperti biasa. ChatGPT, kalau Anda yang Messenger tuh di Meta. Ini contoh. Contohnya misalkan begini. Buatkan saya satu bait puisi. Nah, ini dia. Ini ada contohnya. Buatkan saya satu bait puisi. Ini dia. Contohnya. Penggunaan ChatGPT. Nah, satu sisi dia mempermudah. Nah, sangat mempermudah saat ini. Ya. Tapi ingat, semua aplikasi tentu ada juga sistem kelemahan dan sebagainya. Kita yang mereferensinya. Ya. Ini kita lewat dulu. Kita masuk lagi yang berikutnya. Ya. Nah, terus nanti ada di sini teknologi di balik kecerdasan. Pertama, ada mesin learning. Pembelajaran apa? Pembelajaran mesin. Contohnya sidik jari dan aplikasi. Anda sudah menggunakan. Jadi kalau kita lihat di sini, di dalam kehidupan kita, apakah Anda sudah menggunakan KA atau PDI? Sudah. Sudah. Pernah menggunakan ini? Sidik jari dan aplikasi. Di mana? Berarti kita sudah menggunakan AI. Kedua, computer vision atau visi komputer. Contoh analisis medis. Tahu? Kita ronsen, USG, ronsen dan sebagainya. Kita sudah menganalisis, bisa tahu apa penyakit, bisa tahu jenis kelamin, ya kan? Ya. Terus ada lagi deep learning, pembelajaran mendalam, virtual dan bahasa otomatis. Yuk, kita menggunakan ngambil bahasa otomatis dan sebagainya. Terakhir, agen keputusan, game dan robotika. Berarti dah aman. Jadi 4 ini teknologi di balik kecerdasan buatan berarti Anda sudah menggunakan. Ya, jadi tidak asing lagi. Berikutnya. Nah, di sini penerapan kecerdasan buatan. Kesehatan, keuangan, transportasi. 3 ini masuk. Masuk 3. Kesehatan, keuangan, transportasi. Membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit. Tadi menggunakan. Kedua, menganalisis pola transaksi untuk kita misalkan transfer, Anda sering mengambil sebagai transportasi. Ada yang namanya Gojek, Gokar dan sebagainya. Ya. Manfaat kecerdasan buatan. Ini dia. Kecerdasan buatan memberikan berbagai manfaat yang besar bagi berbagai sektor industri dan kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat utamanya penerapan adalah sebagai berikut. Efisiensi pengambilan keputusan. Ya, efisiensi maksudnya lihat ini secara otomatis, tentu dia memberikan kemudahan. Ya. Ada lagi kita lihat tantangan dan risiko. Tantangan dan risiko. Kalau kita kembali di sini, keamanan dan privasi data, ketergantungan pada teknologi, etika dan bias algoritma, pengangguran akibat otomatisasi. Nah, terus AI untuk pembelajaran. Selama ini yang Anda gunakan selain itu tadi kayak Google,
Meta berarti Anda baru tahu. Ya. Nah, nanti ChatGPT yang tadi yang kita contohkan. Media pembelajaran yang mempermudah intinya. Ya. Itu otomatisasi tugas administrasi, mendapatkan inspirasi bahan ajar yang inovatif. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah tes TGJ ataupun untuk guru dan siswa. Pertama, ini dia. ChatGPT ada lagi quiz testing sampai nanti kelas 10 itu yang menggunakan beberapa aplikasi coding. Ada yang tahu? Tahu. Apa itu coding? Coding adalah proses penulisan instruksi kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin sehingga komputer dapat menjalankan perintah tertentu. Contoh, jika tombol ditekan, maka lampu menyala. Ya kan? Ya. Kipas kita juga. Itu kan? Sudah mati kan? Ya kan? Nah, kedua, manfaat belajar coding. Melatih logika dan kreativitas, membuka peluang karir di masa depan. Ya, itu tentang coding. Terus kembali lagi kita lihat. Kenali aplikasi coding dunia pemrograman terbaik untuk pemula. Ini beberapa aplikasi yang ada. Ada Coding, Blocky, Robot dan sebagainya. Banyak. Dalam arti kata, ini ada beberapa contohnya. Nanti bisa kita coba ke salah satu. Contoh, kita ambil aja yang menggunakan sistem Blocky. Ya, kita lihat di sini aplikasinya. Mungkin Anda sudah pernah mencoba beberapa aplikasi. Perhatikan, kita bermain sedikit. Ya, gunakan pikiran Anda, gunakan imajinasi Anda, serta bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Pertama, tumbuk beberapa blok bersama-sama untuk membantu sampai mencapai tujuan. Ya, ini dia perintahnya. Kita jalankan program. Selesai. Nah, terus ya kita lihat di sini ininya. Oke, kita jalankan. Ya. Kita lihat yang kedua. Nah, jalannya menikung. Dari sini naik ke sini. Ya. Ada dipikir. Ada yang mau coba? Kanan di bawah. Jadi, Itu katakan di bawah. Kanan di bawah. Bergerak maju di bawah. Bergerak maju. yang mana? Maju di bawah kiri. Maju lagi. Maju ya. Oke, maju. Baru kanan. Ya. Kita coba. Tuh. Yeay. Nah, oke, kita lihat nih masih ada level ya. Oh, levelnya. Ya. Ada yang bisa coba? Itu mengetes IQ kita bercara berpikir. Ini tadi yang ini dia, Loki. Ya, ini dia contoh tadi. Ya, Pak. Ya. Bahasa pemrograman itu ada namanya saat ini yang keren itu Python. Mana tahu Anda pengen kuliah nanti ke jurusan komputer, sekarang ada Python. Kalau zaman Pak dulu ada itu VB, JavaScript dan sebagainya. Nah, kalau saat ini ada Python. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer karena sintaksnya mudah dipahami dan cocok untuk pemula. Kita bisa membuat program teks interaktif hanya dengan beberapa baris kode. Ya. Ini untuk referensi apa hari ini? Nah, ternyata di AI itu banyak beberapa aplikasi ya, yang bisa digunakan. Contoh, apalagi saat ini kita kan yang sangat-sangat keren itu adalah konten. Merata Anda menggunakan konten, baik itu video maupun media lainnya, Canva dan sebagainya untuk pembuatan konten ataupun mengubah suatu aplikasi yang ada, gambar, kayak video dan sebagainya. Tapi itu tergantung kita nanti memakainya seperti apa di dalam AI. Ya. Nah, jadi dari beberapa materi yang ada ataupun pengenalan coding dan AI ini adalah contoh beberapa
aplikasi yang bisa kita gunakan. Cuman kalau untuk penggunaan di dalam aplikasinya itu tergantung kita harus seperti apa nanti itu ada gunakanlah semaksimal mungkin di dalam pembuatan tugas yang Anda kerjakan. Oke? Ada yang tanyakan? Ada yang mau disampaikan? Ada? Tanda terima kasih untuk atas waktunya pada pagi ini. Sukses itu sederhana, lakukan yang terbaik, jangan menyerah dan percaya diri. Ya, sukses itu sederhana, lakukan yang terbaik, jangan menyerah dan percaya diri. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.